Tapi kalau dari saya pribadi boleh nanya nggak Ustaz? Boleh, silakan. Jadi memang ini lebih ke pribadi aja sih ya, atau nggak mungkin anak-anak muda pernah merasakan bahwa kalau misalkan kita sebagai anak muda ini kan apa ya jatuhnya ya dampak bukan dampak ya, lebih ke gangguannya ada dua hal Ustaz. Pertama cinta, asik. Yes. Biasa loh Ustaz anak muda. Yang kedua itu rasa malas. Oh gitu. Betul ya Ustaz ya. Yeah, okay. Tapi pernah suatu saat ketika mendapatkan suatu masalah atau nggak problem, koneksi kita kepada iman tuh tiba-tiba menurun. Seperti sholat kita di akhir waktu, kemudian juga kayak ngaji tuh kayak tiba-tiba langsung berkurang. Itu untuk mengatasi problem gitu gimana sih Ustaz? Yang pertama paradigmanya sama mindsetnya harus diubah itu. Mindset kita harus diubah. Ingat ini ayat ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ingat aja itu. Ingat selalu dalam hati kita. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepada mereka jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan juga akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi jalan satu-satunya jalan lah kalau saya bilang, apabila kita ditempa suatu ujian, musibah, maka kita harus kembali bertakwa kepada Allah. Maksudnya gimana bertakwa? Mengerjakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya, baik dari Allah maupun dari Rasulullah SAW. Jadi cek tuh, apa aja yang belum kita lakukan selama ini. Ya. Jadi misalnya contohnya, biasa manusia itu jarang istighfar. Bener banget. Manusia itu jarang istighfar. Apa itu istighfar? Minta ampun pada Allah. Padahal hari-hari kita itu ada dosa itu tanpa kita sadari. Betul. Melihat yang nggak boleh kita lihat, misalnya mendengar yang nggak boleh kita dengar. Pasti ada hal-hal yang dosa yang kita lakukan baik sengaja maupun tidak disengaja. Jadi kita itu sebetulnya harus istighfar. Nah, apabila mendapatkan musibah atau mendapatkan ujian yang menyebabkan kita jadi malas dan seterusnya, maka yang harus kita ingat pertama kali, jangan-jangan aku itu apa? Jarang minta ampun pada Allah. Makanya dulu kayak guru-guru saya dulu mengatakan, dan juga saya baca ketika mutolaah mengatakan paling bagus itu yaitu kita banyak-banyak istighfar untuk membuka itu rezeki itu. Ya, karena kita mohon ampun kepada Allah apabila kita masih belum mengerjakan ketakwaan yang sesungguhnya. Benar. Jadi itu istighfar itu harus kita lakukan. Kemudian baru kita analisis itu apa sih yang belum aku lakukan, atau dosa apa atau pelanggaran apa yang aku lakukan. Nah, kalau kita sudah dapat itu, baru kita kerjakan yang harus kita kerjakan dan jauhi yang harus kita jauhi. Insya Allah setelah itu nanti inilah hidup kita lebih tenang lah, insya Allah. Baik. Jadi itu teman-teman, kalau memang lagi posisi iman lagi turun ya, kita harus meningkatkan ketakwaan ya Ustadz ya. Apalagi jangan sampai ninggalin sholat deh. Iya, justru ini yang saya bilang sama, biasanya saya katakan seperti ini. Apabila kita mendapatkan musibah ya, terus kita merasa malas dan kita turuti itu, malah kita tinggalkan sholat, insya Allah hidup kita lebih susah lagi setelah itu. Insya Allah. Jadi bukannya malah jadi senang. Oke lah, mungkin duit banyak misalnya setelah itu ya. Betul. Tapi kebahagiaannya itu dicabut itu. Bahkan paling simpel, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, maka kami akan tambah itu nikmat. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan jika kamu kufur terhadap nikmat, maka sesungguhnya azab kami itu pedih. Saya lihat orang yang banyak bersyukur pasti hidupnya bahagia deh. Bahagia terus. Walaupun kita lihat, apa sih cuma gitu doang bahagia. Iya benar. Motor cuma Honda Beat. Tapi benar, Scoopy. Motor lagi depannya. Curhat dong. Atau Honda cuma Supra ya. Atau apa namanya? Yang satu NMAX misalnya. NMAX. Masa gitu doang bahagia. Itu bahagia itu dalam hati. Kita nggak tahu dia kebahagiaan yang dia rasakan tuh udah di puncak gitu. Kalau saya bilang bisa aja. Karena dia bersyukur. Tapi coba orang yang ngeluh terus. Misalnya dia ngelihat hujan lagi. Itu kan udah ngeluh tuh. Ya. Betul. Maka saat itulah nanti kebahagiaan itu turun terus. Semakin banyak dia ngeluh, semakin dia nggak akan merasakan kebahagiaan. Betul lah. Azabil syadid. Sesungguhnya azab itu pedih. Jadi kalau orang yang banyak mengeluh, dia akan merasakan itu kesusahan. Semuanya rasanya susah. Padahal kalau di mata orang lain, padahal hidupmu udah enak. Iya betul. Padahal dalam hati. Saya kejadian, saya tahu satu orang. Waktu itu taunya dari Instagram. Dulu saya punya channel bahasa Inggris, bahasa Arab.
Oke. Dulu ya, sekarang sudah saya hapus karena istri cemburu. Wih. Aduh. Inggris Arab kan berarti banyak dong stakeholder atau orang yang ikut yang dari luar negeri gitu. Iya, betul. Ya, banyak orang luar negeri. Cewek-cewek luar negeri juga gitu. Makanya bahaya. Arab. Nah, ada satu orang Swedia, perempuan Swedia, umurnya 23 tahun. Tangannya penuh dengan sayatan. Wah, narkoba. Saya tanya, loh, kamu emo, tahu emo? Emo itu yang orang yang suka menyakiti hatinya terus pura-pura depresi dan seterusnya, tapi sebenarnya biasa aja, cuma gayanya doang. Ya, gimmick ya, luka-lukain ini, luka-lukain kepala. Kamu emo ya, saya tanya. Oh, bukan, katanya. Aku memang pernah mencoba untuk bunuh diri dari umurku 16 tahun, udah berapa kali, katanya. Lah, kok kamu mau coba bunuh diri? Iya, aku depresi, katanya. Gimana kamu depresi? Pertama, kulitmu putih. Kan orang kulit putih kan nggak mendapatkan rasisme gitu ya. Benar. Kamu kulitmu putih, kemudian kamu di Swedia, negara kaya, kesehatan gratis, pendidikan juga gratis, keluarga kamu menengah ke atas, bukan orang miskin gitu kan. Betul. Terus kok bisa depresi? Saya bilang, ya nggak tahu juga, kami di sini begitu, katanya. Jadi dia dan teman-temannya rata-rata begitu, harus minum obat penenang untuk menenangkan hati mereka. Dia sampai mikir kalau seandainya hidup itu hanya untuk mati, dia mikir gitu, kalau hidup itu hanya untuk mati, kenapa nggak sekarang aja kita mati? Ngapain harus nunggu lama? Oke, masuk. Gitu dia itunya. Kan beda dong sudut pandangnya dengan Islam gitu ya. Benar. Nah, jadi saya tersadar, oh ternyata pemikiran orang-orang itu seperti itu. Jadi dia aslinya ateis, tapi setelah kita ngobrol lama-lama dia percaya Tuhan, dan waktu itu dia sudah condong Islam. Dia bilang kalau aku masuk agama, aku masuk Islam aja. Nah, tapi sampai akhir saya udah delete itu belum tahu nih masuk. Kalau nggak kan bilang ini sama Hazrul aja tuh. Jadi ternyata gitu, intinya ya kita alhamdulillah kita sebagai seorang muslim ya, kita ada tempat untuk bersandar yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ini coba bayangkan orang yang nggak punya tempat sandaran, kemudian kerjanya ngeluh terus. Nah itu betul. Pasti dia ngapain sih kalau gitu aku hidup, ya kan? Kalau cuma sakit kayak gini, mending sekarang aja mati. Dan itu memang ternyata kejadian banyak di negara barat seperti itu ya. Alhamdulillah kita sebagai seorang muslim lah. Amin, alhamdulillah. Seburuk-buruknya kita, iya, betul. Kita masih ingat Allah lah ketika kita jatuh. Betul. Ya. Makanya kalau ada orang Islam yang kayak ikut-ikutan depresi lah, itu berarti betul-betul dia lagi jauh itu sama Allah itu. Waduh, lagi jauh, kelihatan jelas ya. Kelihatan jelas itu. Waduh. Makanya kembali lagi harus bertakwa dia pada Allah supaya itu mendapatkan jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Benar. Jadi memang kalau misalkan anak muda ini kan udah balik generasi Z, Ustaz. Iya. Waduh, kalau sudah dapat masalah itu bukannya tambah sholat, tapi apa? Menangislah. Waduh, kau kan juga manusia. Malah tambah ngedam nanti. Weh, boleh. Ya, saya cuma mikir, oke lah kalau menangis sendiri. Ini nggak nangisnya di TikTok ya. Baru di statusin lagi itu Iya. tadi. Ya Allah, ya Robbi. Aduh. Tapi insya Allah lah anak-anak muda ini kalau sudah menonton ini imannya nanti makin naik. Amin, ya kan? amin. Semoga ya. Apalagi nanti rezekinya makin ditambah juga kan Ustadz. Nanti kalau misalkan udah tahu, ternyata Ustadz Tengku ini asik ya, pokoknya kita mau belajar deh gitu bareng-bareng kan bisa jadi kan Ustadz ya, bisa insya Allah. Nah jadi emang teman-teman apalagi perihal iman ini luar biasa ya di zaman sekarang loh Ustadz loh. Banyaknya godaan, kemudian pandangan-pandangan yang luar biasa. Apalagi pernah Ustadz waktu memang di Jakarta, kan waktu itu kan kuliah di Jakarta Ustadz ya. Itu kalau mau melihat ke kampus aja, lihat perempuan-perempuan yang waduh udah nggak bisa dikatakan namanya tertutup itu kayak Lego. Makanya terkadang itu juga pas pulang itu diam dulu. Astagfirullahaladzim, cari masjid, pulang dulu cari-cari. Tapi terkadang untuk berjuang sendiri itu terkadang berat juga Ustaz ya. Memang makanya Ali bin Abi Thalib itu menasihati kita berkawanlah dengan penjual minyak wangi. Jangan berkawan dengan tukang besi. Ini majas, bukan berarti benar. Bahasa diksinya ada lah ya. Majas bukan berarti kamu apa? Terus ya enggak usah. Kamu tuh enggak usah cuma jangan gitu juga dong. Kenapa? Karena kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi, minimal kita akan terkena harumnya. Dan kalau kita berteman dengan pandai besi, maka kita akan terkena apa? Percikan apinya atau terkena asapnya. Jadi artinya apa? Berteman sama orang yang baik supaya kita terbawa dengan kebaikannya. Tapi kalau bertemannya sama orang-orang yang
buruk, maka kita akan kena itu. Maksudnya kita akan tergeser ke dia. Bukan mereka yang akan ikut kita, bukan. Kita yang akan bergeser ke dia. Jadi nggak usah kita merasa, enggak, imanku kuat. Aku bisa itu ngubah mereka semua. Masuklah ke circle itu. Kemungkinan besar kita yang akan terpengaruh. Tidak semudah itu ya. Berteman sih boleh berteman, tapi bukan berarti berteman ya, bukan berarti memutus pertemanan ya. Jangan sampai orang kadang-kadang hijrah. Aku hijrah, aku mau langsung putus. Bener banget, banyak nih. Gitu. Biasa aja berteman, tapi ketika nongkrong, kemudian di atasnya ada bir misalnya, contohnya ya, nongkrong, berarti kan nggak usah ikut nongkrong itu. Tapi ketika ngobrol nggak masalah. Ya, saling tolong menolong itu masih nggak masalah. Cuma kalau sudah ngumpul-ngumpul terus tuh, ngumpul, bukan dia yang akan tertarik, tapi kita yang akan terpengaruh. Itu umum sudah seperti itu ya. Kecuali orang yang yang diberikan kekuatan oleh Allah. Tapi biasanya itu kita terpengaruh. Masya Allah. Tapi jadi memang susah kalau berjuang sendirian. Iya memang. Harus apalagi cari teman. Solusinya selain teman ada lagi, Sat. Apa? Menikah. Iya. Ya kalau dapat istri yang soleh. Oh iya bener ya. Ini senyum ini orang nih. Enggak, kadang ini saya mau ngasih tahu nih sama bujang-bujang. Oh iya bujang-bujang ya, coba. Kadang-kadang ketika masih bujang mikir, kalau aku nikah nanti istriku soleha, habis itu kalau aku pulang dia masakin, dia pijitin, ya kan, berkata-kata yang sayang dan lemah lembut, ya kan. Coba tanya sama tante kalian, tanya sama om kalian, apakah seperti itu? Jauh. Harus siap mental. Siap mental memang ya. Nanti, bang, gula habis, bang, beras habis, bang, kok bulanan kita cuma segini, itu yang akan kita hadapi. Apalagi popok, Set ya. Iya. Kalau sudah punya anak ya. Jadi biasa itu, mau yang gadis mau yang bujang mikirnya kalau mau nikah nanti beginilah begitulah. Aku sebagai princess kalau si perempuan gitu kan. Si laki-laki merasa aku bakal jadi raja gitu ya. Di rumah gitu kan. Dia kalau dapat yang baik. Kalau dapat yang baik ya. Memang. Jadi kisah cinta keluarga tuh tidak seindah drama Korea. Betul. Aduh, bener. Makanya untuk yang orang-orang pingin belajar, misalnya pelajar agama nih khususnya ya, itu justru sebaiknya selesaikan dulu belajarnya baru nikah. Nah, tapi kan kalau nikah kita bisa untuk memudahkan belajar, itu alasannya begitu. Benar banyak, Ustaz. Banyak banget. Saya termasuk orang yang bersyukur karena belajar setelah nikah dan istri saya mendukung. Tapi betapa banyak orang yang ketika sudah nikah istrinya nggak bisa ditinggal untuk belajar, atau istrinya nggak sabar suaminya belajar. Karena kan kalau belajar berarti penghasilan kurang dong. Benar. Berapa banyak orang yang dapat beasiswa misalnya ke Madinah atau kemana gitu. Kemudian istrinya bilang, bang pulang aja bang. 3 bulan dia belajar, pulang habis itu. Meninggalkan beasiswanya. Kejadian. Jadi bagi yang bujang-bujang lagi belajar ini, sabar-sabar aja. Belajar terus sampai S2 misalnya minimal gitu ya. Setelah itu baru nikah. Nggak masalah itu. Jadi emang nggak usah terlalu cepat. Mindsetnya jangan perempuan dulu lah. Gimana? Bisnis number 1. One Piece nomor 2. Jadi memang bahwa seharusnya sebagai anak muda ya Ustadz ya, kalau ingin menguatkan segala sesuatu, jadikan urusan dunia dan akhiratnya untuk orang tuanya dulu ya. Ya, itu bagus itu. Oke, baik. Anak muda, orang tua dulu, bakti sama orang tua. Kemudian punya ini juga basic fondasi. Ya. Karena kalau sudah nikah dia udah ngurusin orang lain. Ya kan? Jadi kalau dia nggak punya fondasinya, runtuh itu. Ya Allah, ya Rabbi. Ya. Banyak sekali orang yang istilahnya curhat atau nanya masalah pernikahan kayak gini. Jadi saya bilang kepada anak-anak muda, ya ketika masih muda, masih bujang, masih gadis, memang mikirnya kalau nikah begini kan. Tapi nanti kenyataannya itu berat. Itu banyak sekali kejadian. Saya kan sering tuh ditanya-tanya masalah kayak gitu. Jadi paham aja Ustaz. Jadi gitu. Jadi teman-teman beriman semuanya, insya Allah yang dirahmati Allah. Jadi semua permasalahan mengenai tadi yang kita informasi-informasi Idul Adha tadi ya, sunnah-sunnahnya juga, dan di akhir ini ditutup nih dengan masalah pernikahan, masalah anak-anak muda, problematika matriks gitu-gitu terus ya kehidupannya ya. Insya Allah adalah hiburan juga. Selain dapat hiburan, kita juga bisa mendapatkan ilmunya, solusinya seperti apa gitu teman-teman. Kalau dari yang teman-teman kita di sini gimana? Ada masukan atau nggak pertanyaan? Ada? Apa sudah cukup? Cukup aja ya. Baik teman-teman semuanya, sobat beriman, kita tutup
kawan beriman ya. Temanya apa tadi? Kawan iman. Oh, kawan imanmu ya. Kita tutup dalam acara kawan imanmu ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah. Alhamdulillah.